Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ini judulnya reformasi birokrasi, tapi acara ini tuh sebenarnya terlalu. Ya, tapi nanti itu kita bahas. Tapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat sederhana, sepele, tidak penting, dan itu berurusan dengan saya secara pribadi. Tapi mari kita luaskan cakrawala berpikir kita. Jadi, saya adalah guru yang ngotot tidak mau jadi ASN, tidak mau jadi PNS. Bahkan ketika penghasilan saya adalah 33.000 sebulan dari satu sekolah, saya tetap ngotot pengen jadi guru honorer, jadi guru ilegal. Tapi ada suatu waktu di mana saya mengajar di sekolah negeri dan betapa kagetnya saya ketika saya masuk ke sekolah negeri, kemudian saya gabung bersama grup WhatsApp dengan para PNS, saya terkesima karena obrolan di sana itu tidak banyak atau bahkan bisa disebut tidak ada sama sekali obrolan tentang pendidikan. Padahal saya di situ grup WA guru SMAN. Nah, saya nggak mau sebut nama takut disomasi lagi. Di situ tunjangan udah dapat belum? Sertifikasi gimana? Nanti kesana kesini udah belum? Yang pertama itu. Atau yang kedua yang lebih buruk lagi, saling menggoda. Ngomongnya ngeres-ngeres agak cabul. Si Eta gini, si itu gini, kamu ini, janda ya, yang ngobrolin yang seperti itu. Saya berpikir ini kan grup WA guru-guru di sekolah. Kenapa yang dibahasnya itu? Saya ngajar di sekolah, teriak-teriak dengan hentakan yang kuat. Anak-anak, dengar? Ternyata yang dikomplain saya sama guru-guru. Pak, kalau ngajar jangan kenceng-kenceng pas suaranya. Oh iya, iya. Lalu ternyata ketika saya lihat si guru itu yang mengajar, siswa-siswa tidur dan semuanya baik-baik saja. Ternyata sudah terbiasa untuk seperti itu. Jadi guru bukan pengajar di situ, bukan pendidik, tapi guru ASN, PNS di situ adalah obat tidur buat anak-anak. Jadi anak-anak yang bahkan punya penyakit insomnia, susah tidur, ketemu sama guru itu, alhamdulillah bisa tidur. Saya terheran-heran dan terkaget-kaget dan pada akhirnya saya mengundurkan diri setelah saya dipaksa untuk bikin administrasi 2 RIM. Jadi administrasinya harus dilaporkan, dokumentasinya harus dilaporkan, ngajarnya nggak pernah ditelaah, nggak pernah dicek. Saya bingung ini kenapa bisa seperti ini guru-guru PNS, apakah seperti ini semuanya atau ini pengalaman pribadi saya. Lalu saya cek data, saya baca di Kompas, saya baca di Republika, ada satu berita yang diulang-ulang bahwa PNS di Indonesia 35%-nya itu adalah kayu mati. Kayu mati itu maksudnya kompetensinya jelek, kinerjanya juga jelek. Sedangkan yang bagus itu kurang dari 20%. Yang kompetensinya bagus, kinerjanya juga bagus, itu kurang dari 20%. Nah ini kenapa bisa sampai seperti ini? Bukankah kita sudah punya kementerian khusus yang ngurusin soal birokrasi? Bukankah kita bernegara sudah lebih dari 70 tahun? Bukankah kita sudah berpengalaman pulang pergi studi banding ke luar negeri? Lalu bagaimana ceritanya? Pelaksana tata negara, tata pemerintahan di Indonesia kok masih gini-gini aja. Lebih dari 35% orangnya itu justru tidak berkompeten dan tidak berkarya dengan sebaik-baiknya. Kok bisa seperti itu? Kemudian lihat cek data sana sini. Korupsi tertinggi salah satunya di birokrasi. Kemudian alasan investor-investor susah masuk ke Indonesia gara-gara birokrasinya yang ribet. Atlet-atlet kita kalau mau bertanding susahnya di birokrasi. Ada mahasiswa yang mau majuin beasiswa, masalahnya di birokrasi. Semuanya masalahnya di birokrasi. Kenapa kita sudah lebih dari 75 tahun masih ngurusin birokrasi yang terkesan menjadi beban daripada menjadi kader-kader penyelamat bangsa? Kenapa bisa seperti itu? Lalu saya berpikir, ini judulnya adalah reformasi birokrasi. Saya menelaah secara historis, kita tidak menemukan ada kasus di mana reformasi itu dimulai dari atas. Revolusi itu dimulai dari atas.
Gak pernah ada kejadian. Yang pernah terjadi adalah mau reformasi, mau restorasi, mau revolusi, itu semuanya dari bawah, dari masyarakat, dari kita-kita semua. Jadi sebenarnya, kalau kita mau ngambil judul reformasi birokrasi ini, yang melakukan reformasi adalah kita-kita, yang kemudian kita kritik adalah bapak-bapak yang di depan ini. Maaf ya Pak. Karena secara historis memang seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat reformasi 98, restorasi Meiji, revolusi Amerika, apa segala rupa, itu semuanya berasalnya dari bawah. Kenapa? Kalangan-kalangan atas cenderung untuk pro terhadap status quo. Karena mereka sudah ada di atas itu. Jadi upaya untuk melakukan reformasi bisa mereka lakukan, tetapi sangat sulit. Dan ada banyak ganjalan-ganjalan. Saya misalkan begini, Kemarin banget saya nggak tahu apakah seminar ini ada hubungannya dengan ini atau tidak. Kemarin saya diundang oleh orang-orang dari BPSDM. Apa ya, saya lupa yang di Cimahi itu. Itu katanya adalah pelatihan tempat para ASN, PNS semuanya ngumpul di situ untuk dilatih. Mereka mengeluh sendiri, jangankan setelah menjabat jadi PNS, jadi birokrat dan sebagainya, bahkan di pelatihannya pun betapa sulitnya mereka untuk membangun mentalitas yang baik, untuk membangun semangat kerja yang bagus, membangun iklim tempat kerja yang memadai. Sulit sekali. Kebanyakan di antara mereka, mentalnya itu adalah yang penting jadi, yang penting selesai, mau kerjanya kayak gimana, yang penting bisa dilaporkan. Bahkan kebanyakan birokrat-birokrat kita, yang penting menyelenggarakan acara, yang penting menyelenggarakan kegiatan, wujud belakangnya kayak gimana nggak penting. Yang penting kami sudah usaha Pak, ini yang kami lakukan, laporannya seperti ini, 5 rim, silahkan dibaca sedikit-sedikit. Kenapa bisa seperti itu? Sekali lagi, saya hanya berangkat dari pengalaman dan kemudian data-data yang ada. Lalu setelah dianalisis apa yang menyebabkan ini terjadi, sebenarnya setiap masalah birokrasi, setiap masalah pemerintahan itu yang selalu dituding itu ada dua pihak. Yang pertama adalah apakah mentalnya bermasalah atau sistemnya yang bermasalah. Nah, dua opsi ini diperdebatkan selama bertahun-tahun oleh para ilmuwan. Ada yang mengatakan penyelenggaraan negara yang bagus itu gara-gara sistemnya. Lihat Singapura. Itu sistemnya yang dimulai. Sistem itulah yang mengubah mental orang-orang Singapura menjadi bagus. Lihat orang-orang Eropa. Kan sistemnya. Ada yang mengatakan sebaliknya. Bukan sistemnya, mentalitasnya. Karena sistem itu dijalankan oleh orang-orang yang bermental. Orang-orang di Jakarta misalkan dikasih sebuah sistem lalu lintas. Di mana misalkan satu mobil tidak boleh dibawa hanya satu orang. Dijokiin. Dikakalin. Akhirnya ganti lagi. Jadi ganjil genap. Jadi mobil 122. Platnya yang satu ganjil, yang satu genap. Mau gimana pun ceritanya, mau sistemnya kayak gimana pun, kalau mentalitas masyarakatnya jelek, ya tetap jelek. Kan begitu. Nah, setelah dipikir-pikir, oke lah, dari perdebatan itu kita analisis sama-sama, mana sebenarnya yang menjadi masalah bagi pelaksanaan negara di Indonesia. Nikmat benar gak sih? Kita mulai dari mentalitas. Kenapa mentalitas masyarakat Indonesia begitu kaku? Begitu agak susah gitu untuk digerakkan. Ada sebuah analisis bahwa mentalitas masyarakat Indonesia itu adalah mentalitas budak. Ciri dari mentalitas budak itu apa? Ciri dari mentalitas budak itu adalah mereka tidak mau melakukan apa-apa kalau tidak dikomando. Mereka tidak melakukan apa-apa kalau tidak disuruh. Jadi misalkan gini, ini pernah saya sampaikan dan apakah ini pengalaman atau tidak. Ketika waktu sekolah atau waktu kuliah, ada satu waktu di mana KM datang. Cepat-cepat lari-lari, lalu ngomong, guru ininya tidak datang. Lalu seisi kelas bersorak-sorak, ye pesta, betul kan? Senang ya? Jam pelajaran paling disukai, jam pelajaran paling favorit adalah jam kosong. Guru terbaik adalah guru yang tidak hadir. Katanya seperti itu. Lalu, ketika mereka dikasih jam kosong, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak melakukan apa-apa. Maaf.
Masalah utama di Indonesia dari konteks mentalitas adalah ketika mereka diberi waktu luang, mereka bahkan tidak melakukan apa-apa. Yang kita lakukan sewaktu sekolah apa? Apakah kita merencanakan masa depan? Apakah kita ketika bersekolah berpikir mau bertanya apa? Belajar apa? Apa yang harus saya lakukan? Ketika saya berhadapan dengan dosen, apakah berpikir apa yang kita diskusikan? Ketika dosen datang dan kemudian ngasih tugas, apakah kita berpikir saya akan membuat tugas ini dengan sebaik-baiknya dengan sistematika yang seperti ini? Bullshit semuanya. Tidak ada yang seperti itu atau tidak banyak yang seperti itu. Ketika dosen ngasih tugas, yang dilakukan adalah copas dari internet, nama penulisnya ganti jadi nama kelompok, dipresentasikan dengan cara dibaca. Benar atau tidak? Ketika kita menjadi siswa, kita datang ke sekolah bukan gara-gara kesadaran sendiri, tapi karena orang lain melakukan hal yang sama, karena disuruh sama orang tua, karena diiming-imingi bahwa di masa depan kita akan lulus kerja dengan mudah dan sebagainya. Begitu kan? Kita tidak punya perencanaan, kita tidak punya pemikiran, kita tidak punya gagasan. Bahkan saya selalu bertanya kepada para hadirin ketika saya berhadapan dengan mereka. Saya tanya, misalkan kepada Kang, saya kasih Akang duit 1 triliun, mau nggak? Tapi tolong kembalikan duit itu dalam waktu 3 tahun. Coba bisnis apa yang akan dijalankan? Orang yang tidak berpikir untuk punya duit 3 triliun tidak akan pernah mendapatkannya. Orang yang tidak pernah berpikir untuk sukses tidak akan pernah mendapatkannya. Orang yang tidak berpikir saya akan dapat duit 1 miliar dan saya akan gunakan untuk apa, ketika tidak ada perencanaan dalam benaknya, dia tidak akan selamanya mendapatkan itu. Dan kebanyakan orang Indonesia memang tidak pernah merencanakan hidupnya. Jadi kalau misalkan dia dapat 3 triliun, tiba-tiba dia akan menghabiskan dalam waktu 5 tahun dan di tahun ke-6 dia akan miskin kembali. Kenapa? Karena dia tidak merencanakan hidupnya. Kenapa seperti itu? Karena mentalnya nunggu disuruh orang, nunggu dikomando orang. Jadi setelah kuliah, setelah sekolah, apa yang paling mereka cari, apa yang paling mereka prioritaskan adalah menjadikan ijazah sebagai cara untuk mengemis pekerjaan. 12 tahun belajar, 15 tahun belajar, ujung-ujungnya apa? Pak, ini ijazah saya pengen jadi pegawai Indomaret, jadi kasir. Itu yang dilakukan masyarakat Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak tahu kalau kita nganggur apa yang kita lakukan. Kita menunggu orang lain mengkomando kita. Kita menunggu orang lain mengelola kita. Kita menunggu orang lain menentukan gaji kita, menentukan jam kerja kita, menentukan dengan siapa kita berpartner, menentukan kehidupan kita. Kita menggantungkan hati, pikiran, kehidupan kita pada orang lain. Masalah utama bangsa Indonesia, mental budak. Kalau dikasih nganggur, jangan ngapa-ngapain. Mau melakukan sesuatu hanya kalau mau disuruh. Nah ini mental. Mentalitasnya begini. Nah, setelah mentalitasnya begini, ternyata ada sesuatu yang bikin rumit lagi. Sistem kita juga ternyata mengakomodasi mental budak itu. Dan pada akhirnya saya sadar ternyata birokrasi kita bermasalah dan harus direformasi. Alasannya adalah karena baik mental maupun sistem tidak usah diperdebatkan. Dua-duanya bermasalah. Sistem misalkan kita kalau misalkan jadi PNS, jadi ASN, jadi yang semacam itu gitu ya. Apa yang mereka tawarkan? Apa yang mereka tawarkan? 1, gajinya stabil. Mau kerja kayak gimana gajinya stabil. 2, susah dipecat. Bahkan ada zamannya tidak bisa dipecat. Sudah mati pun masih terima gaji. Dapat jaminan pensiun. Dapat akomodasi untuk kehidupan sehari-hari. Rumah dikasih, kendaraan dikasih. Kalau tidak dikasih mentahnya. Kemudian apa lagi? Kemudian kerjanya monoton. Itu ditampilkan. Silakan searching di Google, kenapa orang pengen jadi PNS. Itu yang dijanjikan semuanya. Coba sekarang bayangkan, dengan mentalitas yang banyak di Indonesia bermasalah, bukannya dididik, dikasih sistem yang mengakomodasi mentalitas budak itu. Kamu kerja kayak gimana pun gak apa-apa, karena gajinya segitu. Mau dipecat, mau enggak, mau kerjanya bagus atau enggak, gak akan dipecat. Kamu akan tetap dapat akomodasi, dapat fasilitas, dapat ini dan sebagainya. Maka saya bilang kepada orang yang di TBSDN apa itu yang di Cimahi yang tadi saya bilang itu, kalau misalkan mau membangun birokrasi, kita bangun mulai dari sistemnya, karena mentalnya waktunya panjang. Itu guru-guru yang harus ditunjuk tuh. Kenapa? Guru-guru ngajarin mentalitas budak kepada masyarakat Indonesia. Tapi itu nanti, itu panjang. Yang sekarang dalam reformasi birokrasi, yang paling penting adalah gimana sistemnya.
Misalkan kan sistem penggajian itu ada 20 jenis. Kenapa kita milih sistem penggajian berdasarkan jam kerja? Ganti aja misalkan jam kerja oke, itu jangan dikasih, tapi kalau berhasil melakukan proyek-proyek ini akan dikasih gaji 3 kali lipat misalkan. Ya bisa aja. Nanti mengurangi anggaran negara. Ya tidak. Karena PNS yang kerjanya bagus itu justru akan mengusutkan anggaran sebesar-besarnya, akan mengefisienkan anggaran sebesar-besarnya. Contohnya gini lah, saya waktunya masih lama bu? Masih, alhamdulillah. Contohnya begini, ada PNS kerjanya dibayar 5 juta, prek. Tapi kamu nanti kerjanya akan dibayar jadi 10 juta kalau kamu berhasil untuk mensosialisasikan program-program ini. Yang biasa dilakukan adalah PNS itu akan kerjasama dengan orang untuk menyelenggarakan sebuah acara diskusi. Mau berhasil, mau tidak, ya urusan yang lain. Yang penting mah sudah terlaksana. Kan begitu. Akhirnya apa? Terlaksana beneran, tapi tidak mencapai tujuannya. Itu seringnya terjadi seperti itu. Contohnya saya pernah diundang oleh instansi pemerintah untuk terlibat dalam diskusi sejarah. Saya cuma bicara 10 menit. Dan pada waktu itu saya belum dikenal orang. Jadi saya sebenarnya tidak layak untuk dapat budget. Tapi dikasih budgetnya sekian dan diminta setengahnya untuk birokrasi sana. Jadi kwitansinya bayar segitu, ininya segitu. Tapi apa? Saya hampir tidak mengatakan apapun karena saya hanya berbicara 10 menit dan cuma pembukaannya doang. Tapi ya sudah cukup Pak, gak apa-apa. Yang penting mah sudah terlaksana. Ini kan masalahnya. Nah, kalau misalkan masalahnya sudah seperti ini, kenapa nggak misalkan si PNS itu, siapapun yang bisa mensosialisasikan, maka gajinya naik. Kalau sudah bisa mensosialisasikan, dia nggak usah ngadain acara-acara yang unfaedah itu. Sehingga apa? Anggaran yang tadi bisa dipakai buat itu, kasihin aja ke si ASN itu. Bilang aja, PNS ini akan dapat tunjangan 2 kali lipat, 3 kali lipat karena dia berhasil bikin YouTube yang dalam 1 hari bisa sampai 1 juta subscriber. Itu Ronaldo. Yang 1 hari bisa sampai dapat 1.000 subscriber, dan sejak saat itu maka sosialisasi yang diinginkan oleh pemerintah itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kan bisa aja. Itu hanya satu di antara sekian skema. Cuman ya masih banyak dan tentu saja bukan di sini saya untuk membicarakannya. Cuman maksud saya kita dikepung oleh mentalitas yang bermasalah dan sistem yang bermasalah. Karena itulah kita susah untuk ngebangun. Saya benar-benar kaget. Coba di sini, aduh, saya mulai dari mana? Saya bingung sekali ini, kesel. Waktu Indonesia baru merdeka, Indonesia itu dikasih lahan yang seluas-luasnya dari Belanda karena Belandanya kabur. Jadi ini sah milik Indonesia. Tapi coba lihat, bandingkan tata kota buatan Belanda dan tata kota buatan Indonesia. Tata kota buatan Belanda yang di Bandung, coba kita lihat. Dari Gasibu ke selatan terus sampai Jalan Ahmad Yani. Pohonnya banyak. Tamannya banyak. Trotoarnya panjang dan gede-gede. Dan tidak pernah ada kemacetan di situ. Dan tidak pernah ada kebanjiran di situ. Dan tidak pernah ada letusan gunung api kena di situ. Tapi setelah diambil alih sama masyarakat Indonesia, di sekeliling jalan-jalan yang ada di situ, rumah-rumah gang-gang kecil. Tidak ada tamannya, tidak ada pepohonannya. Kalau mau pelebaran jalan, harus merusak rumah-rumah yang sudah ada. Jadi biayanya 2 kali lipat lebih besar. Kenapa bisa seperti itu? Kan penyelenggaraan negara sudah ada, sejak zaman Belanda sudah ada. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak direncanakan dan memang tidak terencana. Yang penting kerja, sesudah kerja datang ke kantor, basa-basi busuk, ngobrol sama tetangga yang lewat, nimpukin orang, nerima suap, apa segala rupa, udah itu pulang lagi. Banyak yang seperti itu. Saya bilang tidak semuanya seperti itu. Datanya kan tadi memang ada seperti itu. Nah, kenapa PNS sejak awal memang tidak? Ya karena mereka secara mentalitasnya bermasalah, ditambah lagi sistemnya yang bermasalah. Nah, sekarang balik lagi pertanyaan, gimana cara mengatasinya? Kalau judulnya adalah reformasi, berarti tuntutannya adalah kepada kita. Kepada orang-orang yang ada di luar, kepada orang-orang yang ada di bawah. Jadi, orang-orang yang ada di bawah di sini,
Kita tidak bisa berharap agar orang lain berubah. Kita nggak bisa berharap agar orang lain mereformasi diri. Satu-satunya pihak yang bisa kita tuntut untuk berubah adalah diri kita sendiri. Saya kemarin bikin video pendek, dan ini adalah sebuah pengembangan dari Jack Ma. Dia katakan, waktu saya tidak terkenal, waktu saya bukan siapa-siapa, saya masih berpikir dengan cara yang sama seperti sekarang. Tapi setiap kata-kata saya, sekuat apapun, semenggelegar apapun, sehebat apapun, dibingkai dengan diksi-diksi yang terbaik sekalipun, orang lain gak dengar apapun kata-kata saya. Karena saya miskin, saya pecundang. Sekarang saya jadi salah satu orang paling kaya di dunia. Aset saya besar di mana-mana. Ketika saya kentut itu dianggap sebagai inspirasi. Dulu saya ngomong gak mudah, omongan saya dianggap kentut. Jadi tuntutannya sekarang adalah pada kita semua. Ayo kita kembangkan diri kita sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya, semaju-majunya, agar kita bisa menuntut pihak lain untuk bisa mereformasi diri. Karena apa? Reformasi birokrasi itu adalah hal yang urgen. Bagaimana cara kita bisa maju, bagaimana cara kita bisa berdaulat, bagaimana caranya kita bisa hebat, bagaimana caranya kita bisa menjadi negara dengan negara maju, status Indonesia emas 2045, itu diantaranya faktor yang paling kuatnya adalah birokrasi yang sehat. Saya guru. Saya kemarin komplain sama Kementerian Pendidikan. Pak, kenapa sistem pendidikan kita jelek? Dia bilang apa? Bagus kok. Gini. Nah ya emang bagus. Idenya persis. Sama. Kok di bawahnya? Jadi saya bisa bertemu dengan jajaran kementerian di atas. Saya juga berstatus sebagai guru honorer yang tidak pakai kacamata bolong dan tidak pakai peci. Di sekolah saya diajarin sama guru-guru penggerak sama apa segala rupa. Setiap in-house training, setiap pelatihan guru yang diajarin apa? Administrasi ngajar ganti, administrasi ngajar ganti, administrasi aja semuanya. 2 rim setahun. Saya komplain ke atas. Terus kata yang di atas, kata kementerian apa? Kami gak pernah mensosialisasikan itu. Kami yang bahas itu adalah soal esensi, ide, gagasan dari kurikulum. Dan kurikulum kami gak pernah ganti seumur umur. Yang ada adalah beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Dan tidak ada kaitannya dengan perubahan pada administrasi dan dokumen. Lah, saya berpikir yang di atasnya ngomongnya gitu, yang di bawah yang saya terima justru adalah perubahan administrasi lagi, protokol lagi, laporan lagi, dokumen lagi. Kenapa seperti itu? Karena ternyata di tengah dikuasai oleh birokrasi yang gak hafal sama sekali soal ide, soal gagasan, soal abstraksi. Yang mereka ingat hanya bagaimana cara mengubah dokumen, terlalu administratif, terlalu birokratis. Kenapa? Karena ternyata mereka hanya kerja tanpa berpikir bahwa saya bisa menjadi yang terbaik dalam hal ini. Saya bisa berkontribusi terhadap masyarakat. Sedikit sekali di antara mereka yang seperti itu. Akhirnya apa? Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia kacau balau, bukan gara-gara sistemnya yang bermasalah, tapi pelaksanaan dari sistem itu yang tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang becus. Saya di Kementerian Pendidikan gitu, saya lihat kementerian yang lain juga sama kayak gitu. Kominfo, nggak apa-apa mau lengser. Ya, tapi maksud saya tidak akan terlalu fokus pada hal-hal yang semacam itu. Cuman ini penyakit kita bersama, penyakit kita semua. Jadi ketika ada orang yang kayak persis tadi, kayak anak-anak sekolah tadi, kayak anak-anak kuliah tadi, yang penting ngerjain tugas, dikumpulin, yang pentingnya itu aja. Dia nggak pernah berhasrat bahwa ini akan menjadi penelitian terbaik, ini akan jadi makalah terbaik, ini akan saya laporkan sebagai sarana saya untuk meraih Nobel misalkan. Nggak pernah kepikiran untuk itu, nggak pernah pikir jadi yang terbaik, yang terkuat, nggak pernah kepikiran bahwa nanti suatu waktu saya akan mengubah Indonesia menjadi lebih baik, nanti suatu waktu saya akan menjadi elit global yang menguasai dunia, nanti suatu waktu saya akan menjadi alien yang menguasai galaksi dan mengalahkan Thanos. Nggak kepikiran itu. Yang dipikirkan adalah kuliah, ngerjain tugas, copas,
ngobrol sama teman di kantin, udah itu pulang, gak kepikiran apa yang harus kita lakukan. Kalau semua sumber daya manusia Indonesia seperti itu, maka selama-lamanya kita akan terjebak pada kerusakan moral, kerusakan sumber daya alam, kerusakan birokrasi. Kalau semuanya mentalitas masyarakat kita masih seperti itu, mentalitas budak, kemudian mereka membangun sistem yang mengakomodasi mentalitas budak itu, maka saya yakinkan Indonesia nggak akan maju. Karena dari itu, dalam seminar ini, walaupun jumlahnya sedikit nggak apa-apa, tapi ayo kita yakinkan sama-sama dalam hati bahwa orang-orang yang hadir di sini akan merombak Indonesia menjadi masa depan yang gemilang, masa depan yang hebat. 2045, kalian semualah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Saya serahkan estafet ini pada kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.